Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, salam Pramudia. Nah, ini kebetulan di dalam Ngudoroso kita pagi ini kita ketemu sama teman-teman ini yang kebetulan punya banyak cerita dan juga informasi terkait dengan yang saat ini itu kan baru rame-rame nih gitu ya. Jadi kalau kita lihat di Pati itu dalam waktu 2 atau 3 minggu yang akan datang ini atau yang juga yang sudah berlangsung 2 minggu ini cukup ngeri-ngeri sedap gitu. Hitungannya ngeri-ngeri sedap apa ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri ada sedapnya. Banjirnya langsung hilang ya Mas. Gara-gara itu ya, isu-isu banjir hilang dengan sendirinya. Nah, karena apa? Karena memang baru ada dalam sejarah di Pati baru kali ini ketika kemudian masyarakat itu kan sebenarnya nganti-nganti hitungannya kepengin KPK ndang sowan nok Pati ternyata ini kan baru saat ini itu dari sekian periode gitu kan. Nah, iya. Nah, ini mungkin ada cerita-cerita yang banyak informasi dari kawan-kawan terkait dengan OTT KPK. Kita bicara tentang OTT KPK ini, Mas Budi dan Oke, Mas. Pak Hu. Nah, ini karena memang kalau kita lihat ini kan kayaknya rame ya. Rame sekali Rame ya. sekali. Bahkan harap-harap cemas gitu ya. Jadi, mulai pemerintahan tingkat kabupaten sampai tingkat desa ini kan harap-harap cemas. Sopo sing kira-kira meh dijak dolan Jakarta kan itu kan. Nah, ini mungkin Pak Hui kayaknya punya cerita Umri yang terkait dengan peristiwa apa sih yang sebenarnya yang dari sisi Pak Hui. Jangan ngerti gitu. Aku untuk informasi ke Pak Hui. Ya itu kan dimulai tanggal 19 ya, 19 Januari. Itu malam Minggu malam apa Senin malam ya? Minggu malam ya. Minggu malam Ya. Minggu malam itu kan apa namanya informasi itu sudah mulai beredar gitu kan. Sudah mulai menjadi pergunjingan banyak orang kayaknya. Di malam itu banyak orang yang akhirnya nggak tadi tidur gara-gara mendengarkan cerita itu kan gitu. Tapi tidak semua orang berani untuk membicarakan karena memang semua dalam kondisi ketidakpastian gitu kan. Lalu setelah itu ternyata memang ketika siang hari itu hampir sore gitu kemudian ternyata memang benar-benar booming, mulai rame sekali, mulai viral di media sosial, kemudian rame di media mainstream begitu kan, mulai berani itu. Dan ternyata yang terjadi adalah KPK melakukan OTT. Jadi tangkap tangan dan itu terkait apa ya? Kalau awalnya kan membingungkan juga, ini kok ada OTT, ini OTT apa kan gitu. Iya, benar. Karena isu yang beredar itu kan isu soal semacam apa ya? Kayak pungutan liar gitu ya, pungli kepada orang-orang yang mau mencalonkan diri sebagai perangkat desa. Nah, teman-teman yang aktif itu kan merasa, yuk nggak masuk akal ini kan aturannya belum diproduksi kan gitu kan, aturannya belum ada. Lalu kemudian jadwalnya juga nggak ada informasi. Kok sudah ada kayak gini gitu, jangan-jangan salah ini kan gitu. Karena yang beredar itu kan yang lama sekali beredar itu kan ketika misalkan orang menyoal tentang kebijakannya bupati gitu kan, proyek-proyek atau apa gitu ya kan. Lalu kemudian semangat kawan-kawan yang membara untuk menyoal itu kemudian hancur lebur karena keputusannya DPR gitu kan, pemakzulan tidak dilakukan dan kayak gitu. Jadi sebenarnya itu situasi itu juga bagi kawan-kawan aktivis yang sedang memperjuangkan demokrasi di Pati itu adalah kondisi di mana kami itu setengah frustasi gitu kan, karena sudah begitu menggebu-gebu ternyata diwangi gede-gedean gitu. Terus kemudian prosesnya juga luar biasa begitu, endingnya kayak ngono, malah konyone kami itu ditangkap kan. Akhirnya ketika ditangkapi itu kan juga akhirnya kan nyali kami itu kan agak kendor juga gitu loh saya gitu. Jadi tidak pasti itu ternyata mulai kita pastikan itu ketika ada video kan perempuan itu kan naik motor kemudian berhenti di tepi mobil yang juga parkir gitu kan. Lalu mobil itu dibuka kacanya, kemudian perempuan itu memasukkan sak gitu kan.
kemudian diterima sama bapak-bapak berkumis itu kan gitu kan. Lalu ternyata ketika sak yang terakhir diterima lagi itu ada bolongnya, itu ternyata isinya duit kan gitu. Itulah yang kemudian kita, oh berarti bener ini ya kan gitu. Jadi kalau ndak bolong berarti ra ngerti nek duit. Enggak tahu, ini kira-kira kayaknya itu yang ngeleboknya duren apa-apa gitu kan kira-kira. Sake warna-warni sih. Sake warna-warni dan itu sesuatu yang bagi kami itu, weh berarti tenan kan gitu. Dan kalau emang ini urusannya adalah dengan urusan perangkat desa dan ini, tidak mungkin kalau tidak ada yang menskenario kan begitu. Nah, kebiasaan kami, asumsi yang biasanya terjadi itu adalah pasti ini juga ada kaitannya dengan delivery order dari yang lebih tinggi dibandingkan perangkat desa kan begitu. Kabarnya yang di OTT itu siapa itu? OTT pertama itu kayaknya perangkat desa ya. Perangkat desa. Kayak ada kepala desa Kayak kan. camat gitu ya. Camat. Kalau melihat di medsos itu ya rame ya Mas. Ketika itu juga tanggal 19, tanggal 20 itu sudah rame. Udah di geger medsos, ya. sudah saling menginformasikan. Sehingga yang dilakukan KPK pada waktu itu ya masyarakat tentunya sudah tahu semua ya. Dalam tahu itu siapa yang di OTT, kemudian apa motivasinya kan sudah ada. Terkait dengan KPK di Pati, orang awang pun nek wis nyebut nama KPK kan arahnya kemana kan mesti nganu ya Bang Lu ya. Iya, memang kalau kita lihat memang KPK itu targetnya kalau hanya kepala desa camat nggak akan diurusi mungkin, gitu ya, ya. nggak Mesti diurusi, minimal kan, dia akan targetnya mesti kepala daerah kan gitu. Jadi kalau misalnya KPK terjun ke Kapati ya mesti orang langsung menduga. Mosok camat di KPK, kan harusnya kan kejaksaan karo polisian biasanya kan gitu, kelasnya dianggap kecil. Kemudian kan ketika video berikutnya yang ada video tentang pemeriksaan itu. Bupati yang keluar dari ruangannya Di Polres Kudus itu kan akhirnya kan orang kemudian mendapatkan kepastian bahwa salah satu yang di OTT itu adalah bupati kita kan begitu, Bapak Sudiwo kan. Nah, itu yang setelah itu baru kemudian pembicaraan semakin mengalir kan, tentang mengalir ke siapa saja dan lain sebagainya, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan KPK dan lain sebagainya kan kayak gitu. Sebetulnya anu Bang, waktu itu kan masyarakat kan masih bertanya-tanya Mas Bram ya. Apa kejelasannya kan gitu. Setelah mungkin ada media-media televisi, media yang lainnya itu kan kemudian ada konferensi pers itu dari KPK. Ya, itu betul. baru itu. Jadi kita waktu itu masyarakat masih menduga-duga, belum ada konferensi pers dari KPK. Setelah itu baru tahu seperti itu. Itu kan kayaknya ono yang dibawa ke Jakarta ya. Ya menurut waktu ada konferensi pers dari KPK itu ya ada. Dijelaskan. Dijelaskan ada beberapa orang yang dibawa ke sana. Tapi ada yang dipulangkan. Kalau itu belum Informasinya 8 orang yang dibawa ke Jakarta. Ya. Kemudian tinggal itu 4, yang 4 pulang kan ya. Yang 4 pulang. Kayak gitu. Terus kira-kira dari operasinya sekarang kan masih ada waktu nih. Masih ada di sini enggak KPK nih? Masih, Mas. Masih di sini. Ya, karena betah ya. Jadi itu kan dia kan muter ya. Setahu saya itu ada yang ke Kayen, lalu ke Tambak Romo juga, lalu ke mana? Ada yang jelas itu ke rumahnya orang-orang yang memang selama ini dekat dengan Pak Sudiwo itu kan. Lalu kemudian di kantor koperasi yang dekat terminal itu ya, itu Artabahana kalau nggak salah nama koperasinya. Saya tahu karena saya pernah main di Artabahana juga, ketemu dengan direkturnya gitu kan. Terus kemudian di rumah kepala desa di mana itu Semampir. Lalu kemudian menurut informasi yang beredar itu juga sempat mampir ke rumahnya Pak Narwi juga. Pak Narwi, lalu kemudian ke Juwana juga, ke gudangnya Mas siapa itu yang Ebenezer itu kan gitu. Lalu ke beberapa yang lain. Dan selain itu saya juga mendapatkan beberapa dokumen yang dikirim kawan itu, surat pemanggilan.
kepada orang-orang yang punya relasi yang apa namanya minimal itu yang HP-nya ada pernah berbicara dengan mungkin dengan bupati gitu ya soal kasus perangkat desa ini Mas. Jadi saya punya kawan satu orang itu yang dia itu secara urusan peredaran keuangan itu tidak, tetapi dia punya relasi yang cukup akrab dengan bupati itu dan sering kalau saya dikasih tunjuk HP-nya itu sering memberikan tausiah kepada bupati ini supaya ya berbaik-baiklah kan gitu kan. Jadi dia merasa bahwa saya ini kan masuk di situ kan mengambil peran supaya beliau ini bisa lebih baik dari yang kemarin kan begitu. Dan itu pun dia dipanggil. Saya dikasih suratnya hari Jumat itu masih manggil orang KPK di hari. Jadi sampai hari Jumat besok itu masih Sampai manggil. Jumat Besok ya. Berarti masih pengembangan Masih ya? pengembangan. Kalau Kayak gitu yang terjadi. dalam hal pengembangan ya Mas Pram. Nah, nanti pengembangannya kita bahas Iya. lanjut. Kita beri. Eh.